Nah, yang kedelapan, mampu mengorganisasikan orang atau masalah. Kebanyakan wirausahaan mampu memadukan bagian-bagian dari usahanya dalam upaya untuk mencapai hasil yang maksimal bagi usahanya. Mereka umumnya diakui sebagai komandan yang berhasil. Itu butuh latihan. Nah, suka tidak suka untuk menjadi leader, itu salah satunya itu bisa mengorganisasikan orang. Nah, coba kita lihat. Yang paling mudah aja, di tempat kita, di Indonesia, kita bisa lihat banyak toko-toko yang pemiliknya adalah dari etnis Tionghoa. Itu mereka memberikan pelatihan buat anak-anak mereka itu dengan menempatkan anak-anak mereka pada saat misalnya pas hari libur ataupun pada saat tidak libur, mereka akan bergabung dengan karyawan-karyawan yang lain. Pernah nggak teman-teman ngelihat ada ya kalau dibilang dia masih ukurannya anak-anak nih, tapi dia manggil tuh, misalnya gini, dia merintah itu, Mbak Sofi, tolong dong, itu ada pembeli, ada orang datang tuh, tolong dilayani. Pernah nggak teman-teman melihat yang seperti itu? Atau mendengar? Kalaupun tidak melihat ya mendengarlah. Nggak pernah ya? Atau mungkin sudah kelamaan di sini, Mbak Betty. Nah, dari caranya mereka memerintah itu sudah masuk bagian dari latihan, karena tidak semua orang bisa merintah. Apalagi kalau kita yang orang asli, yang biasanya kita sebagai seorang karyawan itu biasanya diperintah, itu paling tidak enak untuk merintah. Biasanya bahasanya minta tolong, itu sulit sekali. Nah, benar Mbak Furaida, jadi mereka latihan percaya diri itu. Nah, yang sekarang itu kan biasanya kan, nah itu kadang-kadang bahasanya itu akan lanjut tuh, karena sudah kebiasaan merintah, akhirnya mengamu-ngamukan orang, kamu. Nah, itu biasanya yang akan kurang ini ya. Jadi etikanya juga kalau tidak dijaga dengan baik, biasanya juga akan latihannya etikanya akan buruk seperti itu. Dia latihannya seperti itu. Kadang-kadang tua muda dipanggil kamu, seperti itu. Pernah nggak dengar seperti itu? Kadang-kadang di sini juga kebawa tuh. Orang-orang dari Indonesia, sesama Indonesia, kadang-kadang ketemu tuh kita di kamu-kamu. Padahal kalau dilihat dia usianya masih muda. Tapi tetap saja kalau saya ketemu dengan orang yang seperti itu, saya akan menghargai. Karena apa? Mungkin dia lupa kalau kita punya budaya yang santun. Seperti Mbak Ayu misalnya. Kamu, padahal kan yang bilang kamu ini masih di bawah kita. Nah, seperti itu. Jangan. Jadi kita harus menghargai diri kita, tetap berbuat santun sama orang. Kita bawa nama Indonesia. Salah satu pesan guru saya pada saat saya mau sekolah di sini, saya pamitan, jaga nama baik bangsa Indonesia. Nah, itu salah satunya itu. Makanya walaupun ya tetap kita ya seperti itu ya, tetap aja kita tetap bahasa yang santun, karena bahasa yang santun itu akan menunjukkan siapa kita, seperti itu ya. Oke, yang ke-9 adalah berorientasi pada uang yang dikejar oleh usahawan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan usahanya saja, tetapi juga untuk melihat ukuran prestasi kerja dan keberhasilan. Itu karakteristik dari karakteristik utama wirausahawan yang disampaikan oleh Peter Drucker tahun 1985. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin tulisan tentang entrepreneur wanita ataupun yang lain, atau kalau misalnya Pak bikin penelitian ayo sama-sama, boleh. Secara teori kita bisa sharing dan lain sebagainya ya. Risiko kewirausahaan. Jadi ada pendapat umum bahwa tidak ada bisnis yang tak berisiko katanya, dan orang yang sukses adalah orang yang berani menantang risiko menjadi sebuah peluang bisnis. Itu yang sering kita dengar. Nah, risiko utama yang dihadapi oleh wirausahawan itu biasanya ada beberapa.
Salah satunya adalah risiko kegagalan individu, karena terlalu cepat berharap akan hasil tanpa proses lama. Siapa? Biasanya orang-orang muda. Siapa? Biasanya ya mungkin ya kita. Kadang-kadang anak muda kepingin sesuatu yang instan. Mau kepingin pintar tapi nggak perlu belajar. Atau baca sekali langsung jadi, nggak bisa. David Beckham itu bisa melakukan tendangan sangat akurat dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Itu juga butuh latihan yang lama. Ya betul, Mas Basofi. Selanjutnya ada risiko keuangan, karena biaya awal yang sering membengkak dari rencana semula. Nah, kadang-kadang kita dalam hal keuangan ini memang benar-benar harus perlu sedikit perencanaan yang matang. Ada risiko karir, karena meninggalkan pekerjaan semula untuk mencoba bisnis baru. Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang punya semangat yang luar biasa. Udah deh, nggak apa-apa deh, saya mau coba yang ini, atau saya mau coba yang lain, seperti itu. Ada risiko sosial dan keluarga, karena biasanya tahap awal perhatian terhadap keluarga berkurang dan dicurahkan total pada bisnis yang sedang ditekuni pada saat ini dan lain sebagainya. Itu yang sering dihadapi oleh wirausahawan yang ada tidak hanya di tanah air tapi di seluruh dunia. Risiko sosial dan keluarga. Bisa saja yang ada di kelas ini sudah menghadapi risiko-risiko yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, seperti itu. Ya, mau tidak mau, ini risikonya. Kalau mau jadi sukses, ya harus kerja keras. Kerja keras, kerja benar, jujur, insya Allah semuanya barokah. Ditambahin sama jangan lupa doa, jangan lupa sedekah. Itu sudah semakin kuat kita minta atau berdoa kepada sama Sang Pencipta, insya Allah semuanya akan dapat. Nyampe seperti itu. Kalau ibu saya bilang nyampe udah, yang penting sholatnya dijaga, Mas Nurul sholatnya dijaga, jujur, kalau kerja yang benar, sama ini nggak boleh sombong, seperti itu ya. Jadi, dan saya rasakan apa yang ibu saya omongkan, sedikit demi sedikit semuanya saya nikmatin. Itu dari bisnis ya, dari usaha. Jadi ketika berbicara tentang usaha, di situ ada bisnis, usaha kecil, dan cara memulai bisnis. Nah, seorang wirausaha itu biasa selalu identik dengan pemahaman sebagai seorang yang memiliki usaha kecil dan baru saja memulai usaha tersebut. Nah, pemahaman ini tidak salah, dan namun juga tidak semuanya benar, karena yang dinamakan wirausaha tadi seperti yang sudah didefinisikan, dijelaskan oleh Mbak Eti sebelumnya, bahwa wirausaha di sini adalah seorang yang memiliki jiwa wirausaha dengan karakteristik yang telah dijabarkan tadi, ada wira dan usaha. Jadi setiap orang yang memiliki karakteristik wirausaha di sini adalah seorang wirausaha. Nah, pada kenyataannya, memang hampir sebagian besar wira swasta bergerak dalam usaha kecil, dan ada beberapa yang terjun langsung dalam industri berat. Yang digunakannya adalah kemampuannya dalam memimpin, membuat keunggulan atas input perusahaan, dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dengan demikian, orang yang berjiwa wirausaha tersebut bergerak dalam perusahaan skala besar. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang bergerak dalam usaha kecil, Pak? Apa yang mereka lakukan dan mengapa tidak menjadi entrepreneur saja? Nah, seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang usaha kecil di sini memang merupakan favorit bagi seseorang yang akan bergerak dalam sektor informal, namun tidak menutup kemungkinan untuk bergerak dalam sektor formal itu bisa dilakukan. Selain itu, usaha dalam skala kecil lebih mudah dalam mengendalikan dan mengoperasionalkan. Itu tidak serumit usaha besar ya, seperti itu. Tadi ada 3 cara tuh ya, yang melakukan usaha kecil ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memasuki dunia usaha besar. Itu 3 hal itu yang saya